mungkin karena kebetulan mungkin Bapak dan Ibu lebih banyak lagi pengalamannya daripada saya. Jadi kita di sini hanya sharing. Tapi sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kalau kita melakukan sesuatu itu dengan berdoa. Jadi saya minta kepada Bapak Atta untuk memimpin doa. Belum mulai acara ini, menurut agama dan percaya kita lakukan berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Atta. Saya minta hari ini yaitu tentang budaya positif. Sesuatu itu dilakukan pasti memiliki tujuan. Jadi tujuannya itu kita membuat webinar kecil ini atau seri ini yaitu untuk menyampaikan pembelajaran tentang penerapan konsep inti dari budaya positif. Kemudian konsep-konsep apa aja yang harus kita miliki sebagai seorang pendidik. Yang nanti kita bahas itu ada 7 item, yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Untuk membangun budaya positif itu, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, kemudian aman, nyaman, sehingga murid-murid itu mampu berpikir dan bertindak untuk menciptakan kemandirian, kemudian merdeka belajar. Jadi kalau misalnya lingkungan itu tidak nyaman, juga murid-murid pasti tidak nyaman untuk belajar di sekolah. Begitu juga kita sebagai guru. Jadi kenyamanan di lingkungan baik di kelas maupun di luar kelas itu perlu sekali diperhatikan. Baiklah, sebelum kita memasuki, mungkin kita dapat lihat video. Mungkin dari video ini kita dapat introspeksi diri, atau mungkin kejadian ini ada di dalam proses pembelajaran. Jadi dalam video ini mungkin ada yang pernah Bapak Ibu alami, ya. Iya. Iya, lo udah mulai. Mulai. Itu dia apa? Nah, tak usah. Kita udah bertas lah. Ini kayaknya anak teknik ya Ibu ya, Bapak Ibu ya. Ini nggak usah ada ya, jangan ngomong. Ya, maaf. Tunggu lagi. Biar masuk kan? Masuk. Nggak usah, aku ngomongnya. Pada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Iya dong, kan? Minggir. Mana lu? Ini kamu jelok ya.
bangun. Anak-anak barusan ngomong. Jangan kayak anak SMP. Kamu tahu nama saya? Dari tadi kamu tidur. Ini nama saya. Laki-laki. Kamu suruh panggil saya dengan sebutan Bu Rama. Saya wali kelas kamu. Ngerti? Ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu, saya mau bertanya, ulangnya jam berapa? Ini kan baru masuk. Baru perkenalan. Kamu kok tanya jam berapa? Oke anak, cukup ya perkenalan dari ibu. Sekarang giliran kalian yang mau perkenalan dari kalian. Dimulai dari kamu. Kamu, perkenalan kakak siapa? Perkenalkan nama saya. Menghadap ke teman-teman kamu, bukan menghadap ke papan tulis. Perkenalkan nama saya. Sama saya. Perkenalkan ke teman-teman kamu. Perkenalkan nama saya Abdul Kamen. Panggil saja Kamen. Alamat rumah saya Rembang. Umur 18 tahun. Apa? Dalam bahasa apa? 18 tahun Bu. Umur 18 tahun. Sudah. Kalian ada yang mau bertanya ke Omen? Udah cukup Bu, saya sudah kenal. Yaudah kamu silakan duduk. Terima kasih Bu. Selanjutnya, kamu perkenalkan nama saya Aini. Alamat Rembang. Kamu belum salah? Sudah Bu. Harus. Umur saya 17 tahun. Oh, udah sekali. Iya Bu. Kalian ada yang mau tanyakan ke Aini? Tidak Bu. Ada Bu. Ya. Udah punya pacar belum? Ini tuh sekolah buat cari temen bukan cari pacar ya. Jadi Bu. Selanjutnya kamu. Kamu maju. Ini jangan maju. Ini gue sendiri maju. Maju sih, maju sih. Maju sih. Oke. Kamu itu yang kamu sih. Ada juga yang seperti kayak Kamu gini. tak sudah ya di depan. Iya Bu. Sini. Perkenalkan nama kamu siapa? Perkenalkan nama saya Kevin. Tempe. Iya Bu. Terusin. Nama saya Rembang. Umur saya 15 Bu. 15 tahun. Kalian 15 Bu. Aku lupa. Oh, kalian semua ada yang mau tanya ke Tempe? Ya, udah kamu duduk. Enak ya. Selanjutnya kamu. Hei, ini tuh sekolah, nggak boleh bawa makeup. Taruh. Lain kali jangan gitu ya, bibirnya ya. Perkenalkan, nama saya Indra. Umur saya 15 tahun. Saya dari Rembang. Terima kasih. Ada yang mau tanya sama Indra? Tidak ada? Ada. Apa? Udah punya pacar belum? Ini tuh sekolah SMP, bukan buat nyari pacar. Oke kamu, lain kali nggak suka gaya kamu kayak gini ya. Iya. Yaudah dulu. Selanjutnya, kita tidur. Ayo kamu perkenalan diri kamu. Udah mau pulang. Kok pulang? Perkenalan diri kamu di sini. Iya. Pak. Perkenalkan diri kamu di sini, bukannya malah tidur. Ya. Perkenalkan, nama saya Mas Min. Panggilannya Meme. Umur saya 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Ya. Alamat Rembang. Kalian ada yang mau ditanyakan ke Memen? Udah Bu. Mau pulang.
Saya teman-teman, perkenalkan nama saya Delvin. Kalau Arab bisa dipanggil Delvina. Untuk saya 16, alamat saya Rendang Bu. Kamu cowok apa cewek? Setengah cewek Bu. Kalian namanya sama siapa tadi? Delvina. Delvina. Siapa? Tanya Bu. Iya. Jenis kelaminnya apa Bu? Cowok Mas. Oh, cowok. Ya udah Delvina silakan. Ya Bu. Jadi kalau dalam kelas pasti rata-rata sama ya. Perkenalkan, nama saya Bulan. Saya asli dari Padi. Umur saya 18 tahun. Apa? 18 apa? 18. Itu bukan umur. Kan jauh Padi. Itu bukan umur. Apa? 18 tahun. Nah, kalian semua ada yang tanya sama Bulan? Ada Bu. Oke? Ada Bu. Iya, silakan Tempe. Masih jomblo. Tempe. Nggak ada pertanyaan yang lain. Oke, Bulan. Cukup Bu. Ya. Iya, silakan. Iya, ngomong, perkenalkan. Kenapa? Kenapa? Kamu dia nggak bisa ngomong. Dia Bu, dia nggak bisa bicara. Oh, iya. Namanya Ucin. Alamat belakang rumah saya. Umurnya? Umur piro? Piro? 17. 17 tahun. Di antara kalian ada yang mau nanya kecil? Ya udah, silakan. Anak-anak, perkenalan hari ini cukup ya. Dan ibu itu benar-benar gimana ya? Kalian ini tuh siswa-siswa yang sangat luar biasa. Masuk SMA Negeri 1 boleh. Kalian siswa yang paling luar biasa daripada yang lain maksudnya. Oke, kali ini kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Kira-kira kalian ini siapa yang cocok jadi ketua kelas ini? Itu Bu. Coba. Jangan dia kan nggak bisa. Siapa ya? Menurut kalian siapa? Tempe? Dan saya Bu. Kira-kira siapa ini yang bertanggung jawab? Ini Bu, pemesanan nomor ya. Ini. Ya Bu. Setuju. Gimana semuanya setuju? Oke, karena teman kamu dan kamu, jadi kamu yang jadi ketua kelas ya. Jangan. Semua setuju. Ibu omongan. Silakan duduk. Oke anak-anak, untuk hari ini dirasa cukup ya. Kita akan mulai belajar itu besok. Kita awali dengan belajar bahasa Indonesia. Mengerti? Mengerti. Tapi sebelum ini Ibu sudahi, kamu mana? Ibu duduk aja ya, pulang. Siap Bu. Ya, Sekarang. besok, sekarang. Udah. Ayo teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, besok sudah. Bu. Oke, selamat siang. Oke, itulah Bapak Ibu dari videonya. Kira-kira dari video itu apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan, atau kira-kira masalah apa yang terjadi pada saat Ibu mengajar? Tadi banyak ya Bapak Ibu ya yang kita lihat. Pertama tadi apa? Yang kurang rapi pakaiannya, kemudian ada yang rokok, kemudian ada yang pakai lipstick, gitu kan. Jadi di sini pada saat
tersebut tadi melakukan kesalahan, itu kan banyak dari guru itu melakukan pengontrol. Misalnya tadi ada anak yang disuruh perkenalan diri, padahal disitu tadi ada anak yang tidur, dia tidak mau melakukan perkenalan diri. Jadi paradigma itu yang perlu kita rubah. Misalnya seperti tadi ilusinya guru mengontrol murid, itu dapat kita lihat pada saat anak tadi suruh perkenalan diri, sementara anak tadi itu memang ada tidak mau melakukan perkenalan diri. Jadi ada paradigma. Sebenarnya apa sih paradigma itu? Jadi kita lihat ini paradigma. Jadi paradigma itu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya, tapi cara pandang diri dan lingkungan itu mempengaruhi pola pikirnya, kemudian tingkah lakunya, kemudian sifatnya. Kemudian paradigma itu juga bisa menjadi asumsi kita, atau misalnya nilai-nilai, kemudian konsep yang dapat kita terapkan. Ini yang pertama tadi. Jadi yang pertama itu kita menganggap guru itu mengontrol murid, sementara murid tadi itu belum tentu mau dikontrol. Jadi dia melakukannya itu karena keharusan, dia harus memperkenalkan diri. Padahal ada tadi dia tidak mau melakukan perkenalan diri karena dia tidur tadi kan, ada yang masih pakai makeup. Tapi di situ guru merasa dia perlu mengontrol. Sementara kalau kita lihat perubahan paradigmanya, tidak semua murid itu mau dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi kalau kita menyadari bahwa penguatan positif atau kejutan itu dia bentuk-bentuk kontrol, tapi sebenarnya itu hanya mempengaruhi murid itu. Tapi perilaku itu bisa saja hanya pada saat kita melakukan aja, pada saat kita mengontrolnya aja. Tapi kalau setelah kita tidak mengontrol lagi, belum tentu yang kita suruh itu dibuatnya lagi. Misalnya gini, kamu nanti pada saat upacara pakai topi ya. Itu pada saat itu kita sudah pakai topi. Tapi ketika kita berdiri pas upacara depan, saja topinya langsung dibuka. Kemudian yang ketiga, bahwa ilusi itu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tapi sebenarnya tadi sebagai guru kita mengidentifikasi bahwa mereka itu melakukan perilaku itu karena seringkali guru itu salah. Jadi kita berpandangan negatif. Misalnya kita ambil contoh anak tadi tidak datang, apalagi kita karena daring atau luring itu kan pada saat kita daring itu katanya anak itu absen aja tidak mau ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini kenapa sih anak ini kok tidak mau datang? Jadi kita menganggap itu salah. Jadi kita menganggap bahwa oh ini anak ini tidak benar, ini merasa bersalah. Jadi kita mengharuskan dia itu harus absen. Sementara kita tidak mengetahui dia itu kenapa tidak absen. Kita tidak meninjau apa sih penyebabnya dia tidak absen. Jadi tapi kita merasa bahwa yang kita buat itu adalah benar. Kemudian bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kadangnya sebagai guru itu merasa bahwa kita paksakan pada siswa itu benar. Jadi itu untuk kebaikannya, tapi sebenarnya itu belum tentu. Jadi paradigma inilah yang perlu kita rubah. Nah, misalnya seperti ini. Jadi dari perubahan paradigma stimulus respon menjadi kontrol. Misalnya paradigma stimulus itu menyatakan bahwa kebutuhan kita itu sama, tapi sebenarnya kalau dalam teori kontrol kebutuhan orang itu berbeda. Misal kita kan seorang guru produktif, ada guru normatif gitu ya, kemudian ada adaptif. Jadi setiap guru itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya pada saat guru produktif itu anak ini harus bisa misalnya melakukan praktek yang dia suruh. Misalnya kalau misalnya dikaji, misalnya lihat set data atau misalnya memasang mikrotip. Sedangkan pada guru agama, anak ini harus bisa misalnya sholat jenazah. Jadi kebutuhan itu berbeda-beda. Kemudian pada stimulus dan respon, semua orang pun melihat hal yang sama. Sementara pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi misalnya kita ambil satu contoh itu contoh kasus misalnya.
oh anak ini tidak datang, jadi semua guru menyatakan bahwa anak itu malas gitu kan. Tapi kalau kita lihat teori kontrol, setiap guru itu harus memiliki pandangan berbeda. Misalnya kenapa dia nggak datang? Bisa aja karena misalnya studi kasus, nah ini kenapa nggak datang? Rupanya dia itu bapaknya kerja. Kita ambil satu kasus misalnya, contohnya saya ada dulu saya wali kelas, jadi anak ini sering tidak datang. Ketika kita panggil ke semua itu nilainya itu merah, alasan dulu sama dia pemalas. Ketika kita panggil ternyata dia kerja itu pagi sampai sore. Kenapa kerja? Rupanya orang tuanya itu sudah bercerai. Jadi pandangan itu harus kita lihat dulu kenapa anak ini melakukan seperti itu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tapi dalam teori kontrol kita harus bisa memahami pandangan orang itu berbeda. Jadi kita harus bisa memahami bahwa setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak boleh menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti yang saya bilang tadi kasus tadi, kenapa anak tadi melakukan kesalahan? Karena dia ada tujuannya. Dia ibaratnya dia mencari makan sendiri karena orang tuanya itu dua-dua tidak memenuhi kebutuhannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contoh, ketika kita dalam tugas kita harus membuat misalnya FPP, kemudian Bapak Ibu kan mengisi nilai. Yang bisa memilih waktu kita kan kita sendiri, bukan orang lain. Itu maksud dari teori kontrol tersebut. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain juga mempunyai kontrol diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita yang perlu itu adalah kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan. Kemudian model berpikir kita kan menang dan kalah. Jadi yang perlu kita berubah itu kita harus menang, menang dan menang. Coba lihat, kira-kira dari foto ini kan disiplin positif. Kalau kita lihat dari foto ini, kira-kira kesalahan apa yang dibuat pada siswa ini? Misalnya ini, kira-kira Pak Bali, kira-kira kesalahan apa yang pada foto pertama? Kesalahannya di siswa dengan soal disiplin berpakaian. Iya, benar sekali. Kalau dilihat, mereka dia menggambarnya kan sudah mengatakan. Kemudian gurunya apa tuh malah pakai tulis tunjuk ya. Kalau yang di sebelah sana kira-kira Bu Dewi, kira-kira kesalahannya apa itu? Misalnya kita lihat bolos atau tidak mengerjain tugas gitu kan. Jadi kalau lihat di sini itu kan hukuman ya, hukuman. Jadi paradigma ini juga kita rubah bagaimana kita menangani anak supaya dia itu tidak merasa dikucilkan atau merasa dipersalahkan. Jadi di sini kita perlu membangun disiplin positif. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu kan kita seolah ada hukuman. Oh ini tidak, ini melanggar peraturan. Jadi berhubungan dengan hukuman. Jadi bagaimana cara membuat anak disiplin? Siapa yang harus membuat anak disiplin? Apakah guru bisa membuat anak disiplin? Itu mungkin di depan kita aja dia pakai baju rapi, tapi di belakang kita kan belum tentu. Kemudian kata-kata sekolah, orang tua atau sebagainya. Jadi kalau kita lihat kata disiplin itu secara berhubungan dengan hukuman itu berbeda-beda, yaitu budaya kita kata disiplin itu berhubungan dengan hukuman. Tapi cenderung dengan tidak kepatuhan atau tidak kenyamanan. Ada beberapa teori tentang disiplin. Yang pertama menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah kita sendiri, kita yang mengajukan kita untuk setelah-setelahnya untuk membuat kita disiplin, yaitu kemerdekaan yang harus disiplin. Jadi setiap orang itu harus memiliki disiplin dari diri sendiri. Kemudian menurut Diana itu bahwa disiplin itu adalah belajar.
motivasi. Motivasinya itu intrisi dari diri sendiri. Ketika motivasi intrinsik itu sudah ada pada diri kita, jadi otomatis dari motivasi ekstrinsik dari luar juga ada. Misalnya contoh gini, saya harus belajar karena saya mau jadi misalnya jadi dokter atau jadi apa. Itu kan dari diri kita sendiri. Jadi nanti akan berhubungan dengan faktor dari luar. Jadi misalnya hubungan keluarga, bagaimana guru mengajar, dia itu pelajarannya seperti itu. Jadi kalau menurut Diana, disiplin itu adalah motivasi kita untuk mengikuti. Kemudian kalau berdasarkan Socrates dan Plato bahwa disiplin itu adalah diri dari murid-murid. Jadi kalau kita ambil dari tiga teori itu, kesimpulannya bahwa disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu dari diri sendiri yang memiliki motivasi. Kalau sudah motivasi internalnya sudah bagus, otomatis eksternalnya juga akan mendukung. Ada 3 teori motivasi kelakuan manusia. Misalnya yang tadi, yang pertama dia melakukan sesuatu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya dia sebenarnya malu sih, kalau di teknik itu kan dia nggak suka tuh dengan matematika, kimia, hitung-hitungan gitu ya. Tapi karena disuruh mengerjakan tadi daripada dipukul, dia melakukan. Jadi dia membuat sesuatu itu memotivasi atau dia melakukan karena dia takut akan hukuman. Itu ibaratnya motivasi dari luar. Kemudian mendapatkan imbalan. Oh, saya melakukan ini nanti saya dapat ini. Saya buat ini pasti nanti saya dikasih buku ini. Jadi dia karena ada imbalan itu dari diri. Kemudian ada juga dia motivasi karena menghargai diri, menjadi sesuai harapan. Kenapa? Misalnya karena cita-citanya, saya harus kuliah di sini, saya harus menjadi ini. Jadi itu motivasi dari diri dia sendiri. Ini juga motivasi internal tapi dengan tujuan disiplin positif. Kemudian yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival, yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu cinta kasih terhadap perasaan, kebebasan, kemudian kesenangan. Ini yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Itu secara bersifat fisiologis. Jadi bertahan hidup berarti kesehatan, rumah, makanan, kemudian sebagainya. Jadi proses kebutuhan perasaan dia. Kemudian yang kedua yaitu cinta dan kasih sayang. Itu juga kebutuhan psikologis. Jadi berhubungan dengan teman, kemudian sosial dengan keluarga dan sebagainya. Mungkin pada saat kita mengajar, banyak juga kita juga membutuhkan ini ya. Ada kebutuhan bertahan hidup. Sebenarnya kita kebutuhan bertahan hidup ada. Kemudian kita cinta kasih sayang, kita butuh cinta dan kasih sayang. Begitu juga dengan siswa, ya kan? Dari orang tuanya, dari gurunya dan sebagainya. Kemudian penguasaan kebutuhan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu. Jadi apa yang dia capai, dia ingin diakui, dihormati dan sebagainya. Kemudian ada kebebasan. Jadi kalau kebebasan itu dia mandirian, otonomi. Jadi setiap siswa juga memiliki ada kebutuhan kebebasan. Misal ketika dia belajar, jadi belajar itu misalnya pada saat dia olahraga. Biasa kalau olahraga itu pilihan main bola kah, main bola voli kah. Tapi umumnya rata-rata mereka itu memiliki kebebasan itu adalah untuk main futsal atau sepak bola. Dia tidak mau pasti main kasih karena dia memiliki kebebasan. Begitu juga dalam kesenangan, dia suka dengan main bola dibandingkan dengan main kasih. Kebutuhan dari anak inilah yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita mengalami suatu permasalahan, jadi misalnya ada anak itu yang lebih suka diperhatikan, jadi dia ibaratnya cari perhatian. Ada yang dia mengganggu teman, mungkin kita lihat tuh ya di kelas ya. Jadi dia selalu usil, kalau ada dia tuh pasti kelas jadi ribut. Atau misalnya ada itu kalau kita di bisnis, anak
makeup. Tadi seperti contoh tadi ya, dia si berdandan saja karena dia ingin diperhatikan sebagai pusat perhatian. Ini ada beberapa studi kasus. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan, yaitu bahwa ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa itu Pak? Itu suka nyanyi di kelas, ada tuh yang siswa suka nyanyi terus nggak ada guru pun nyanyi. Ya kebutuhannya senang. Iya, dia butuh kesenangan. Makanya kita lihat kadang-kadang di pojok-pojok sekolah kita tuh ada menyanyikan. Jadi rupanya anak itu butuh kesenangan. Dengan menyanyi sendiri walaupun kadang-kadang suaranya kurang enak terdengar, tapi itu kesenangan mereka. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari, padahal aku pakai baju baru. Kalau di SMK nggak, kadang aku pakai baju baru, pakai sepatu baru. Jadi kira-kira apa nih kebutuhannya? Ibu Desi, kira-kira apa tuh Desi? Cinta dan kasih sayang. Ya, itu tidak ada sih saya. Biasanya kalau anak perempuan itu dia pakai jilbab baru, pakai blus baru, gitu kan. Jadi dia butuh cinta dan kasih sayang. Kemudian misalnya nih, aku bosan masa belajar cuma gitu aja. Ini biasanya guru eksak ini selalu bilang, aku bosan gitu masuk gitu terus. Kira-kira kebutuhan apa? Iya, kebebasan benar kali, Pak Bali, kebebasan. Apalagi kalau yang berhubungan dengan eksakta ya. Ini ngasih PR terus sih, tiap hari PR. Kemudian ketiga yang keempat, aku sebel gak aku tidak nanti itu dulu itu teman-temanku gitu. Kira-kira buat apa itu? Kira-kira apa kita kebutuhan apa itu biasa? Kebebasan. Aku sebel. Kalau dilihat dari bentuknya itu kasih sayang ada, perhatian ada, kemudian mengaku, ada yang minta pengakuan bahwa gambar kerja itu jangan begini kalau yang bagus boleh gitu. Jadi kalau kita lihat tanpa kita sadar kita sudah melakukan ini tapi tidak tercatat tapi sudah kita lakukan. Jadi untuk melakukan budaya positif ini yang pertama itu lingkungan positif perlu ya kita lihat bagaimana lingkungan kita, bagaimana sekolah kita, kemudian kita membuat keyakinan kelas, baru peraturan kelas. Kenapa kita harus, mengapa tidak perlu tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm, mengendarai, kemudian peraturan menggunakan 3M, menjaga jarak 1,5 meter, kemudian banyak lagi peraturan yang biasa kita dengar. Misalnya kayak di sekolah kita harus pakai sepatu warna ini, datang jam segini, itu kan banyak peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsi tadi kembali ke nilai-nilai. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu, dia merupakan nilai-nilai yang kita sepakati. Jadi kita kalau peraturan itu langsung buat tidak boleh menggunakan ini. Tapi kalau misalnya keyakinan, kalau kita bahasa kesepakatannya, keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat itu bersama-sama. Jadi apa yang dilanggar ada konsekuensinya. Jadi harus bertanggung jawab. Ini contohnya, misalnya menjaga kebersihan, kemudian aktif dalam pembelajaran, contoh dari kesepakatan kelas. Contoh simpelnya kita membuat daftar tiket, itu kan kesepakatan kita kan, nah itu dia. Jadi setiap anak yang tiket itu kan bertanggung jawab. Nah itu contoh salah satu dari keyakinan kelas. Nah ini dia perbedaannya. Peraturan dan suasana dan keyakinan. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu nilainya apa? Nilai yaitu bertanggung jawab. Misalnya kayak anak-anak punya buku di perpus, kan di perpus tuh kembalikan bukunya. Itu kan rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Ini biasanya juga terjadi nih, misalnya di kelas yang pulpen kawannya hilang lah, kan itu banyak juga kita
awal 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu komitmen. Tapi kita tidak jarang juga melihat anak-anak yang ketika kita sudah mengajar anak-anak ini baru datang. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, misalnya keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi kalau kita lihat kayaknya di sekolah kita ini nggak ada yang berhubungan dengan kekerasan ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu kelihatannya para untuk kesehatan sendiri. Kemudian berganti atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Jadi contohnya pada saat pembagian raport, jadi kan kita membantu itu sesuai dengan giliran nama atau misalnya sesuai dengan tingkat. Nah itu kreativitas itu dia kita menghormati orang lain yang kesabaran. Dan biasanya juga orang tua yang datang itu juga mematuhi, dipanggil sesuai dengan rankingnya. Itu biasanya orang tua juga melakukan kegiatan itu mungkin sudah diberitahu oleh anaknya. Kemudian gunakan masker. Gunakan masker itu misalnya untuk kesehatan, keselamatan dan kemudian jangan berlari di koridor keselamatan keamanan. Jadi kalau kita di sini jarang ya, karena ini biasanya kalau anak SMK itu tidak ada yang berlari-lari kecuali dia bermain bola. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini biasanya kalau mencatat 100 kali, kalau kita di SMK sudah tidak ada lagi, paling dia disuruh entah soal perjanjian ya. Kemudian kalau di lapangan ini biasanya guru olahraga, kemudian di harus seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi pada hukuman ini dia menyakitkan ya. Jadi kalau konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun sakit hati, karena biasanya kalau hukuman itu bisa dengan memukul atau dengan bahasa verbal. Tapi kalau kita di SMA ini biasanya bahasa verbal. Kita menganggap anak-anak itu nggak sakit hati. Mungkin anak itu sakit hati juga pada kita ketika kita berbicara kasar dengan mereka. Kalau konsekuensinya membuat anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Mungkin kalau nengok kita masih sebelum kan saya lihat ibu ngomel aja banyak kali tugasnya, protes aja itu seperti itu ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, tapi kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman dia mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan kalau konsekuensi dia mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian berikutnya, kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi yaitu konsep diri yang baik. Pada hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi anak itu merasa kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman atau dikasihkan untuk sementara waktu. Berikutnya kita masuk posisi kontrol. Coba sekarang Bapak Ibu boleh menuliskan di kertas kira-kira Bapak Ibu selama ini pada posisi yang mana? Nah, seperti ini. Kira-kira ada bahasa-bahasa di sini. Kira-kira Bapak Ibu biasanya dalam posisi yang mana? Boleh tuh nulis di kertas. Nanti kita lihat ya. Apakah Bapak Ibu sebagai pemukul? Tadi kan motivasi ada 3. Jadi orang melakukan motivasi karena menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, atau menghargai diri sendiri. Kemudian di sini ada posisinya. Kira-kira Bapak Ibu selama ini ada di posisi mana saja? Apakah Bapak Ibu sebagai pemukul, atau membuat orang bersalah, atau sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kira-kira Bapak Ibu bagian mana? Ini kita sharing ya Ibu sebagai introspeksi diri kita. Bu, ya. Kira-kira kalau Bu Ani kira-kira seringnya pada posisi mana ya? Teman.
Oh iya. Misalnya itu dalam permasalahan gimana ya? Terkadang kebetulan kan saya dulu eksa. Jadi sebelum saya masuk, biasanya kan saya memberikan satu contoh dulu. Contoh, terkadang kan anak-anak ini nggak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Iya. Nah, jadi saya buat dulu sebagai teman. Jadi mereka pada saat saya memberikan sedikit masukan, mereka tidak akan seperti canggung atau apa namanya ya, tidak malu-malu untuk bertanya kalau memang dia tidak bisa sebenarnya. Jadi Bu Ami itu kondisinya supaya anak-anak itu nyaman di rumah. Iya betul. Bu Ami membuat mereka sebagai teman. Iya, karena kan pelajaran eksak itu kan pelajaran yang paling tidak disukai. Iya betul sekali. Jadi sebelum mereka masuk ke materi saya bantu mereka nyaman kepada saya. Jadi nganggap saya itu teman atau mereka suka dulu sama saya, itu kalau saya. Jadi Ibu Ami memiliki moto senangi diri saya Baru senangi pelajaran saya. Oke. Oke sip. Kalau Pak Bayu gimana? Kira-kira biasa sebagaimana? Bapak berolahraga kan Pak, kira-kira posisi Bapak itu yang mana ya? Saya jelas sebagai teman karena notabene murid-murid ini daripada materi, maksudnya belajar dalam ruangan, Iya. mereka lebih sering di luar ruangan. Iya. Apalagi anak lelakinya kan lebih suka bermain bola. Nah, jadi saya mengenal mereka sebagai teman supaya mereka tidak canggung juga kepada saya. Saya juga sering mengajak mereka bermain bersama supaya tidak apa. Iya, jadi membuat mereka nyaman. Jadi Iya. Bapak menempatkan diri Bapak sebagai teman. Kalau kira-kira Pak Atta gimana? Posisinya mana? Saya merasa orang lain itu bersalah. Oh iya. Sama itu bahkan kita tuh membilanginnya tuh caranya menyindir. Oh, dengan sindiran Pak. Iya, sindiran. Biar dia tuh merasa itu kan aku yang diceritakan, dan dalam pembicaraan itu kita juga memotivasi dia supaya dia tuh nggak seperti itu lagi. Oh, iya. Jadi silakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga setelah melihat ini, oh aku seperti ini rupanya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, ini kayak hukum. Jadi ini adalah yang paling dasar. Jadi kalau dia mau menghukum itu dia bisa fisik, bisa verbal. Tapi anak itu mengingat kita selamanya, apalagi dengan bahasa verbal. Makanya ada itu istilah dalam bahasa Indonesia apa itu bisa kata-kata apa dia iya kata-kata kan ada itu peribahasanya itu Konotasi jadi kayak sindiran. sindiran itu tajam silat ya gitu ya kata-katanya ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah, itu biasanya kata-katanya selalu berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu gimana coba kalau orang tua kamu tahu, itu biasanya berbeda gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu juga masuk dan sebagainya, itu membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman itu tadi yang dibilang Pak Bayu ya, dia kan keluarga, ayo bantu Bapak, misalnya mereka membuat lapangan futsal, sendiri dia kayak, ayo bantu Bapak kita rapikan ini atau kita pasang netnya. Nah, itu dia sebagai teman. Kerjasama. Kemudian monitor atau pemantau. Jadi kalau monitor atau pemantau itu biasanya cuma dia mengawasi. Jadi posisi pemantau itu dia berdasarkan peraturan yang konsekuensi. Itu biasanya peraturannya apa yang kamu lakukan, kalau bisa seperti itu. Kamu tahu nggak sanksinya? Kamu tahu nggak konsekuensinya? Jadi seperti ada satu peraturan yang dipedomani kalau dia sebagai monitor atau pemantau. Tapi yang diharapkan kita sebagai manajer. Jadi kalau bisa kita sebagai guru itu, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer, juga sebagai teman. Yang dua tadi itu harap ditinggalkan. Itulah paradigma yang perlu kita jalani sekarang ini. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita berusaha untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Jadi posisi kita sebagai guru itu kalau bisa sebagai manajer atau sebagai pemantau atau teman.
kita itu pendidikan anak-anak SMK atau SMA itu kan dari anak-anak itu remaja. Jadi adanya perbedaan emosi itu yang membuat kita harus tahu kebutuhan anak ini apa. Jadi misalnya bisa saja dengan kata-kata apa yang kita yakini, kemudian apa yang kamu meyakini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Gitu. Jadi bahasanya itu lebih lembut dan kira-kira tertuju pada tujuan yang kita inginkan. Nah, jadi diharapkan kita seperti ini. Kemudian nada suara juga bisa tersampaikan dari sebuah pesan. Jadi kalau kata-kata itu 10%, nada suara itu 35%, non verbal bahasa tubuh itu 55%. Misalnya kata-kata tolonglah bersihkan. Kita datar itu, anak itu mungkin maaf ya nak, tolong tutup sampahnya gitu. Mungkin anak-anak itu aja enggak terlalu. Tapi kalau nada suaranya itu mungkin pelan tapi agak tegas, mungkin anak-anak itu bisa mengikut. Apalagi dengan kita memberi contoh, mengambil sampah, membuangnya, itu mungkin bisa ke anak-anak. Kemudian seperti ini, karena pada saat kita mengucapkan kata dengan nada yang berbeda, mungkin orang itu juga mengartikan berbeda. Misalnya kita baca WA dengan kita meyakini intonasi kita sendiri, misalnya kamu di mana, misalnya hanya kalimat seperti itu, atau apa yang kamu mau. Kalau kita lagi emosi, apa yang kamu mau, pasti kita baca ini apa maksudnya, kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lagi baca, tiba-tiba kita apa yang kamu mau, misalnya kita dengan emosi kita yang tidak terlalu tinggi atau stabil, kita mungkin tidak emosi ketika kita membaca WA tersebut. Jadi kata-kata itu, nada, kemudian tekanan suara itu juga mempengaruhi pola pikir seorang untuk mengartikan sesuatu. Nah, ini juga hampir sama sih sebenarnya kayak yang tadi. Jadi bagaimana kita mempraktekkan kelima posisi motor itu, apakah kita sebagai pemukul, tapi dengan nada suara kah, atau misalnya kita apa atau praktek dan sebagainya. Kemudian restitusi. Restitusi ini sebenarnya menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi selama ini mungkin kita, anak itu kalau satu kritik gitu kan. Padahal sebagai wali kelas harusnya kita dulu udah menangani. Jadi itu namanya sebenarnya restitusi. Jadi restitusi ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Contoh, ketika anak tadi kita lihat nilainya rendah, kan nilainya rendah nih, kita kan menawarkan, gimana mau diperbaiki atau gimana, mau jumpa gurunya atau gimana, itu merupakan suatu tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak ini kenapa sih kok bermasalah? Kenapa nilainya kok rendah? Kenapa kok semua pelajaran kejuruan kok rendah? Jadi dia untuk melihat ke dalam diri anak tersebut, bagaimana, apa sih masalah anak tersebut. Kemudian restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti yang saya bilang tadi, ketika anak tadi bermasalah, kita harus tahu pokok permasalahan kenapa anaknya seperti ini. Pastikan ada dasar anak ini melakukan kesalahan. Kemudian restitusi diri, itu cara paling baik. Kemudian restitusi itu fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Jadi gimana anak itu lebih baik-baik, bertanggung jawab pada dirinya. Kemudian restitusi itu fokusnya pada solusi pemecahan. Jadi ketika anak itu mendapatkan nilai rendah, itu kan semua nilai sudah dikumpul, ini mau bagi rapor. Ini anak ini nilainya rendah sekali ya. Kira-kira kita bukan, kamu telah malas sekali datang ke sekolah, kamu tidak bekerja. Itu bukan suatu solusi. Jadi kita cari solusinya bagaimana anak ini nilainya itu lebih bagus. Apakah kita melakukan pendekatan dengan gurunya, atau kita mempertemukan orang tua, guru, dan dia membuat suatu perjanjian yang bisa dia memenuhi nilai yang kurang tersebut. Kemudian yang 9, restitusi membalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi menyadari akan kesalahannya dan dia kembali pada kelompoknya, maksudnya pada kelas yang memang benar-benar mengikuti aturan
3 restitusi. Jadi dalam kita melakukan restitusi itu ada tahapan. Yang pertama menstabilkan diri kita. Jadi kita tidak boleh menjudge mereka, menyalahkan mereka. Jadi kita setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Itu juga melakukan kesalahan, tapi kita harus memperbaiki. Jadi seperti itu dia, seperti menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian baru validasi tindakan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira bisa nggak kamu perbaiki nilai kamu? Bisa nggak kamu coba itu agar nilai kamu bagus? Itu dalam kasus tadi nilai yang akan rendah ya. Nah ini kan contoh-contoh kata atau yang bisa kita lakukan ketika kita menstabilkan identitas tadi. Jadi misalnya kita ambil contoh permasalahan. Misalnya contoh Kak Beni permasalahannya kira-kira apa itu? Kita ambil contoh lah. Jadi kita mencoba melakukan restitusi. Contoh singkat aja di permasalahan. Manusia tidak bisa mengajar atau Ya, mengajar atau sebagai wali kelas juga boleh. kalau saya sih satu mengajar itu siswa. Siswa itu kadang ada yang rajin belajar, ada yang masih belajar. Jadi itu bagaimana kalau menangkap sesuatu dari siswa masih belajar itu pendekatan apa yang harus dilakukan biar dia itu mau mengikuti kegiatan belajar kita. Jadi dia banyak minat belajarnya Pak ya. Iya, Jadi kalau minat belajar kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dulu? Ini kan kita tanya dulu apa kendalanya, kenapa nggak suka dengan pelajaran kita. Misalnya kita ambil dulu misalnya setiap pelajaran itu kan tidak harus dikuasainya, misalnya seperti itu kan. Tapi kan semua pelajaran harus diikuti. Mungkin dari mustabil kan seperti itu. Atau bisa bilang, dulu Bapak juga nggak suka pelajaran bahasa Indonesia karena membaca terus, kan bisa seperti itu. Tapi apapun ceritanya kan harus diikuti. Itu berarti menstabilkan. Jadi kita menstabilkan dulu perasaan anak tersebut atau identitas anak tersebut. Ya. Kemudian membangun siswa menggali basic need-nya, misalnya pendasarnya karena mau itu juga karena memenuhi basic need. Apakah itu kekuatan? Ayah, matikan dulu. Mas kan bener banget sih buat video juga. Enggak bilang tadi. Ini nanti potong aja. Nanti potong aja ada. Udah Arya nanti potong aja Arya. Ibu dari sini aja. Ya, boleh nanti tinggal potong aja. Udah, kayak Beni ya. Potong ini akan potong terapi ya. Jadi pada kasus Pak Beni tadi pada tahapan yang kedua kita bisa melihat misalnya apa sih tindakan kita, tujuan kita apa yang dibutuhkan anak tersebut tentang kebutuhan dasar anak, apakah dia butuh kekuatan, kebebasan, atau misalnya cinta dan kasih atau kesenangan atau tentang hidup. Jadi Pak Beni juga bisa katakan misalnya kamu sebenarnya bisa melakukan itu. Pelajaran ini belajar bahasa Indonesia itu mudah loh. Mungkin kamu akan lebih baik lagi melakukannya, atau kamu pasti punya alasan kenapa sih kamu kok nggak suka pelajaran bahasa Indonesia, nggak suka seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu perlu sih kita tanya pada anak, kenapa anak itu kok kalau pelajaran itu tidak menyukainya gitu. Kemudian ini untuk menanya keyakinan. Misalnya pada kasus Pak Beni tadi itu misalnya kamu sebenarnya inginnya jadi apa? Kenapa kamu nggak suka pelajaran bahasa Indonesia? Misalnya, saya sebenarnya saya ingin jadi misalnya saya mau jadi penari. Berarti kan yang dia sukai berarti pelajaran seni. Misalnya kayak pelajaran matematika. Kenapa sih kamu kok nggak suka pelajaran matematika? Sebenarnya kamu mau jadi apa? Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapi itu sebenarnya sudah ada di budaya positif ini, cuma kita kurang menuangkan atau penyampaian pada anaknya itu seperti itu sih sebenarnya. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan di sini? Kita sharing ya Bapak Ibu, bukan berarti saya paling pintar di sini, tapi kita sharing. Mungkin pengalaman Bapak Ibu lebih banyak daripada saya, apalagi seperti misalnya Pak Bayu olahraga berhubungan dengan anak-anak teknik ini biasanya sangat luar biasa permasalahan. Sangat sulit ya Pak Bayu ya. Khususnya sepeda motor Dan PKR. PKR. Mungkin kira-kira kalau nggak
sharing ini bisa menambah motivasi kita, perbaikan kita. Jadi kalau nanti nggak di sini ditanyakan, kenapa nanti kita jumpa bisa juga sharing. Nah, jadi saya di sini minta refleksi ya dari Bu Nisa, kira-kira masukan apa yang perlu kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada Buya yang telah mengizinkan saya untuk memberikan refleksi atas apa yang saya rasakan setelah mengikuti seminar. Saya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan seminar ini. Saya sebagai seorang guru mendapatkan ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu, dan saya bisa menerapkan kepada siswa untuk melakukan perubahan peserta didik saya menjadi lebih baik lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Ibu dengan kegiatan ini. Saya berharap juga pada diri saya sendiri dulu, peserta didik yang saya didik nanti dapat mengikuti dan dapat melaksanakan apa yang saya suruh bisa diterapkan. Terima kasih Bu Nisa. Mungkin untuk semuanya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu. Sebenarnya di sini kita itu bersama-sama untuk membangun budaya positif. Minimal kita dari diri kita sendiri, bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana kita membuat anak-anak itu nyaman di sekolah. Sebenarnya ini kerjasama. Sebetulnya kita harus kerjasama untuk membudayakan